Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasridu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihatal muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa a'adul muhimmat fid din wa dhalika anbiya Allahul mursalin wal awliya was suhada was salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sabbi aman Sayyidina Muhammadin Rasulul amin wa habibul matin khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin was sabiqin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdud qulubana bi haqqi sayyidina Muhammad wahdud qulubana bi haqqi sayyidina Muhammad wahdud qulubana bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin. Amin. Wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa
Yasin, tahu nggak? Paham nggak? Dengerin beliau nih, saya hormatin beliau, dia orang tua saya, guru saya dan guru kita semua. Semoga beliau senantiasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia Umi Hajah Munirah binti Kiai Haji Muhammad Arif bin Guru Kiai Haji Ismail. Umi sehat alhamdulillah, panjang umur berkah amin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, yang pertama Kiai Haji Muhammad Tahir Manat, Kiai Haji Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Imam Masjid. Kemudian juga yang terhormat seluruh wali santri jamaah Majlis Taklim Jamiyatul Ummahat, pimpinan Uminda Hajah Munirah binti Kiai Muhammad Arif bin Kiai Guru Ismail, santriwan santriwati yang merawat hati-hati nenek-nenek beramal. Mudah-mudahan semua yang hadir berkah, bapak-bapak ibunya berkah, santriwan santriwatinya berkah, cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, dapat mengelungi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, duduk di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar Jumratul Aqabah, bawa ibadah kembali ke Mekah, jalan-jalannya di Laut Merah di Kota Jeddah, pulang ke kampung halaman dapat gelar haji dan hajjah, hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, di dalamnya ada ibadah muamalah dan amanah. Allah berikan generasi laki perempuan soleh dan solehah, punya mantu anak Pak Lurah, duitnya melimpah ruah, rumahnya megah-megah, kendaraannya mewah-mewah, kiri kanan ngablak-ngablak punya sawah, hidupnya istiqomah. Allah matikan dalam iman husnul. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah, sudah almarhum, ilmunya banyak nyebrang ke Indo. Di antara karya beliau adalah Mafahim Yajibul Antuh Sohah. Apa bu namanya? Tahu? Pokoknya ada sohah-sohahnya. Mafahim Yajibul Antuh Sohah. Di dalam karya beliau menukil satu firman Allah surah Al-Hajj ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum semua. Pokoknya yang jawab didoain berkah. Yang pura-pura apalagi manyun aja nanti matinya manyun. Orang kan kalau mati ditutupin pakai kain putih ini nih. Ada yang tajnya dibuka, begitu dibuka namanya Udin. Ada Udin. Soalnya Udin. Belakang orangnya. Siapa yang mati? Udin Al-Manyun. Kenapa Udin matinya manyun? Karena dibacain ayat Allah dia manyun aja. Belum tahu dah takut matinya manyun ya.
sisi Allah, maka bagi mereka mendapatkan kebaikan. Amin apa? Ya Rabbal. Pertanyaannya Bu, apa sih di bumi ini yang terhormat? Banyak. Yang terhormat di sisi Allah banyak. Ada waktu, wadduha, wal fajr, wal lail, wal asr. Itu waktu-waktu terhormat. Ada makhluk gaib yang Allah muliakan, malaikat, sampai dijaga la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma. Gak pernah maksiat ke malaikat, kerjaan cuma taat aja, karena terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benda, benda ini terhormat. Benda Pak, dihormati sama Allah. Yang nyebut bukan Ahmad Fakhruddin Muradi, saya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau sebut yang pertama Maqam Ibrahim. Pernah dengar Maqam Ibrahim? Di mana Maqam Ibrahim? Di Cilangkap, Mekah. Tepatnya di depan Ka'bah, betul. Kurang lebih 6 meter dari badan Ka'bah ya Umiyah. Mirip kandang burung. Pakai kaca yang begitu tebal, dibenteng dengan besi yang begitu kuat. Kalau bapak ibu para santri lagi toab, beres toab, kita nyender, kita lihat ada batu di dalamnya. Ini bukan batu bukan apa? Bukan batu tasik, bukan batu Garut, bukan batu Jonggol, apalagi batu yang dipakai sama Kiai Sapeng, itu mah batu kuburan kayaknya. Halo, ini batu sorga, dibakar tidak pernah panas, dicebur tidak pernah tenggelam, dan tidak pernah akan hancur kecuali hari kiamat dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu. Di atas batu ada bekas buat telapak kaki manusia. Itulah bekas berdirinya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam ketika dapat perintah dari Allah pada zamannya untuk merenovasi Ka'bah. Jadi Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tetapi prasasti yang diabadikan oleh Allah ketika Nabi Allah Ibrahim dapat perintah merenovasi Ka'bah. Ini batu yang diinjak sama Nabi Allah Ibrahim. Kalau kata orang Depok mah tangganya, stegernya, pijakannya batu ini. Dan batu ini diberikan keajaiban oleh Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun Ka'bah paling bawah, batu turun. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling tengah itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling atas ini badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling atas ini badan Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, ini batu mengangkat setinggi-tingginya Nabi Allah Ibrahim sampai melewati badan Ka'bah, bahkan melewati gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Potong dulu, potong cepetan. Lagi begini. Ya lagi enak banget dengerin baru motor. Saya lagi bak-bakan. Maka kemudian setelah melewati badan Ka'bah, bahkan melewati gunung yang ada di sekitar kota Mekah, Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyeru kepada manusia bersyarah ke Baitullah, wa atin bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fazin amiq. Batu bukan? Benda bukan? Batu bukan? Tapi batu terhormat di hadapan Allah. Makanya setelah kita tawaf, sholat sunat tawaf di belakang maqam, sunahnya begitu, betul. Apa yang ingin kita sampaikan? Jangan pernah ragu dan jangan pernah dibuat ragu oleh orang-orang Wahabi yang konspirasi dengan Yahudi internasional. Ketika kita sholat menghadap Baitullah, ketika kita sholat menghadap
makom Ibrahim kita dibilang nyembah batu. Kagak, wallahi billahi kita tidak pernah mensekutukan Allah, betul. Tapi karena perintah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Langsung manusia pun ada manusia terhormat di hadapan Allah. Tapi puncak keterhormatan manusia di bumi ini tidak ada lain kecuali Sayyidul Wujud wa Abdul Wujud, baginda Rasulullah Muhammad. Ayo kita lihat di mana posisi keterhormatan baginda Rasul di sisi Allah. Yang pertama, kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, dari sekian nama-nama nabi yang antum sebutin, satu pun tidak ada yang bisa dan dimiripkan kecuali Nabi kita Muhammad. Manusia terhormat di hadapan Allah Subhanahu. Saking terhormatnya ilmu pengetahuan ribut. Apakah baginda Rasul di Isra dan dibuatkan hanya sebuah mimpi, hanya sebuah hayalan, atau ilusinasi, atau badannya saja, atau ruhnya saja? Buat santri gak susah, Bapak Ibu. Di dalam perspektif Al-Quran, nenek-nenek ngerti gak perspektifnya? Bodoh amat, ngerti kan mau bangga kan? Di dalam perspektif Al-Quran, ada orang otaknya kuat menghafal Al-Quran, alhamdulillah, maka dia menjadi hafid wa hafidah, betul. Orang ini bukan penghafal Quran, tapi dia cerdas menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sampai melahirkan kitab-kitab tafsir, disebutnya mufassir wa mufassir, betul. Orang ini bukan hafid wa hafidah, dia bukan mufassir wa mufassirah, tapi suaranya lembut, indah, melengking, luar biasa. Qari wa qari'ah, betul. Dia bukan hafid wa hafidah, dia bukan mufassir wa mufassirah, dia bukan qari wa qari'ah, tapi tulisannya luar biasa. Di dinding, di kulit hewan, sampai di beduk dia bikin kaligrafi. Keren gak? Keren gak? Dia bukan ahli tafsir, dia bukan penghafal, dia bukan pelantun suara indah Al-Quran, tapi tulisannya indah, menjadi khat wa khattata, betul. Ada yang terima, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia bukan hafid wa hafidah, dia bukan mufassir wa mufassirah, dia bukan khat wa khattata, bahkan bukan qari atau qari'ah, tapi dia memikir kata-kata Al-Quran. Dia hanya fokus mengurusi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Hasil ijtihadnya akhirnya menjadi rujukan ulumul Quran, baik tingkat nasional bahkan dunia internasional. Contoh. Halo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata orang ini jangan pakai ha. Alhamdulillah, salah banget. Karena berubah huruf berubah mah. Kalau alhamdulillah yang dalam puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah tai mata. Jauh nggak? Jauh nggak? Makanya belajar mahraj yang cakep di Darussalam. Amin. Yang nyentrik lagi surah Rum ayat 21. Ini ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
kamu sendiri. Setelah kita telusur di dalam kitab Asbabun Nuzul, ini ternyata ayat menceritakan tentang proses penciptaan manusia pertama. Namanya siapa? Nabi Adam. Lihat, di dalam ayat ini ada kalimat khalaqa dan di bawahnya ada kalimat waja'ala. Khalaqa dan ja'ala artinya mirip tapi beda. Khalaqa artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Kata si ahli kosakata Al-Quran, khalaqa pasti yakinkan Allah menciptakan sesuatu dengan zatnya sendiri tanpa bantuan manusia. Kalau kalimat ja'ala, yakinkan Allah menciptakan sesuatu masih membutuhkan peran manusia. Dalam proses penciptaan Nabi Allah Adam, dari segumpal tanah Allah buat manusia. Khalaqa, Allah bikin tanpa peran bantuan orang cilangkap. Paham? Bisa Allah mustahil dari segala kekurangan, betul? Dari segumpal tanah Allah bikin manusia. Bisa Allah. Jadilah kemudian manusia pertama namanya Nabi Adam. Bu, kemudian Nabi Adam diambil tulang rusuknya, Pak. Dari tulang rusuk Nabi Adam yang satu dibuatlah manusia yang kedua, jenisnya perempuan. Siapa namanya? Siti Hawa. Bapak saya mau ngasih tahu, ibu saya mau ngasih tahu, perempuan dibuat dari tulang rusuk, karakternya bengkok. Pak, dengerin, perempuan sering tuh jawab. Nabi Adam tulang rusuknya diambil oleh Allah, dibuatlah manusia pertama jenisnya perempuan. Siapa namanya? Dari tulang rusuk Allah bikin manusia kedua. Ayatnya berbunyi khalaqa. Perempuan dibuat dari tulang rusuk, maka tulang rusuk karakternya bengkok. Perempuan sering kurang garam, bengkok, mau munggah, mau lebaran belum punya duit, bengkok. Tetangganya bilang, "Po, tadi gua lihat no, laki lu boncengin bini orang langsung otaknya pendek, agak klarifikasi lagi. Dia lupa kalau lakinya tukang ojek. Tukang ojek makan siapa aja diboncengin, betul. Nih emang karakternya suka Saya mau kasih tahu sama bapak-bapak, kalau dia lagi pada bengkok, melempenginnya pelan-pelan, jangan kasar. Kalau kasar nanti patah, kalau patah ribet banget urusan namanya. Ada yang tanya, gimana Kiai cara ngelempenginnya kalau lagi bengkok? Gampang, pantat pusat-pusat. Iya. Ntar gue dia lempeng deh. Kagak lempeng-lempeng Kiai, gampang, ambilin duit 2,5 juta pusat mukanya. Lempeng tuh wajah-wajah duit semua tuh. Paham tuh? Kemudian di kalimat bawah ada kalimat waja'ala bainakum. Allah menciptakan sesuatu, masih dibutuhkannya peran manusia. Apa yang dibuat oleh Allah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini nggak bisa datang sendiri. Laki bini kudu berjuang. Bagaimana rumah tangganya sakinah, mawaddah? Kembali kepada baginda Rasul. Apakah beliau diisra dan dimiratkan badannya saja atau ruhnya saja? Santri nggak bingung. Subhanallah wa asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ada kalimat abdul. Nah ini yang ngomong bukan Ahmad Fahrudin, ahli kosakata Al-Quran. Kalau kalimat abdul itu udah disepakati oleh ulama-ulama Al-Quran dunia. Pasti ada dua potensi, ya ada ruhnya, ya ada badannya. Itu namanya abdul. Kalau cuma badannya doang, kagak ada ruhnya, almarhumin. Halo? Badannya kagak ada, rohnya doang gentayangan, memedi namanya. Halo? Betul? Kalimat abdul ada dua potensi. Baginda Rasul, ya ruhnya, ya juga badannya. Ilmu pengetahuan bentrok, nggak mungkin. Di sana alam jagat raya, immateri, tidak ada udara, hampa udara. Muhammad mati, itu kata ente.
Subhanalladzi asra, ada kalimat aktif, yang berbuat adalah Allah, yang bertindak adalah Allah, pelakunya adalah Allah. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul? Ya izin tanam pepaya di satu tanah, dikasih pupuk tai kambing, pepaya gede, berkembang, berbuah, merahnya luar biasa. Pikiran saya yang bodoh, harusnya pepaya rasanya dikit-dikit tai kambing. Kok begitu ya, kan dia makan tai kambing. Tapi ternyata begitu apa tidak? Enggak, dikasih pupuk tai kambing 2 pengki lagi, rasa pepaya tambah mantap. Bahkan di bawahnya ada pohon pare. Betul? Pikiran saya ketukar dong, pepaya rasa pare rasa. Tapi begitu apa enggak? Kok enggak ya? Jangan dipikirin kayak botak atau ketemu ini. Siapa pelakunya? Allah Subhanahu. Jadi baginda Rasul termasuk makhluk yang terhormat di hadapan Allah. Satu di antaranya, beliau bisa bertemu dengan Allah, ruh dan jasadnya, tembus langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Begitu Allah cinta kepada Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Keistimewaan dan posisi Nabi sebagai manusia terhormat di hadapan Allah. Jadi kita Isra dan Mi'raj ini dalam rangka mengagungkan makhluk yang terhormat. Maka ketika kita hormati makhluk-makhluk ini, termasuk perayaan Isra Mi'raj, Allah janji ya bahwa khairul lahu inda rabb. Jadi kita Isra ini bukan bid'ah, bukan sesat. Ngomong tol dah kita gede banget. Ada di sebelah sana kata rajaban bid'ah, maudan bid'ah, kita pengen gede aja di ngomong kayak gitu. Halo, kita bikin model begini ngeluarin duit, betul nggak? Buat konsumsi, pasang tenda, sound system, bayar handrock, bayar nggak di handrock? Korakal udah bayar kalau ya, belum adangnya, belum snacknya, belum ya? Mahal nggak tuh kira-kira? Belum buat penceramahnya ya. Dibilang sesat, dibilang bid'ah, enggak. Aneh dalam rangka wa may yu'adzim hurumatillah, dalam rangka mengagungkan makhluk yang dihormati oleh Allah. Salah satu yang paling dihormati oleh Allah
terhormat banget. Antum pengen gak menjadi manusia yang terhormat? Pengen gak menjadi manusia yang terhormat di hadapan Allah? Satu aja, sholat jangan ditinggalin. Sebab kalau ninggalin sholat sengaja, paham, ngerti, Nabi yang kasih stempel kafir. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang sengaja ninggalin sholat, dia paham, dia ngerti, bahkan dia beragama, dia tinggalin itu sholat dengan sengaja, dia sudah mengikrarkan, dia sudah mengumumkan di hadapan Allah, faqad kafara jiharan, ini adalah saya kafir. Tuh ya, halo Nabi menyebut kafir pada orang yang tidak sholat, boleh dihukumkan kafir. Sekarang ada kaum takfiri, bentar-bentar kafir, bentar-bentar kafir, muludan kafir, ratiban 7 hari, 40 hari, bikin haul, halo, maulidan, yasinan, ziarah kubur, lu yang kafir. Makanya cuma gara-gara yang dikafir-kafir, Nabi nggak pernah nyebut kalau orang ninggalin sholat kafir pantas. Ini pun saya masih kaji lagi, Syafi'i. Saya begitu baca hadis ini kayaknya tajam amat ini, ekstrim banget ini. Orang yang meninggalkan dianggap kafir sama Nabi. Setelah saya kaji dan ngaji nih sama almarhum pula kayak Abdul Razak Haidir, Bukit Duri, Tebet, ketemu nih kenapa orang yang tidak sholat itu kafir. Begini, rukun Islam ada 5. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? 5-5-nya rukun Islam yang 5 ada di satu pekerjaan dinamakan ibadah sholat. Mari kita lihat rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Lagi sholat syahadat apa tidak? Bahkan 2 kali tasyahud, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau sholat pasti syahadat, tapi kalau syahadat doang belum tentu sholat. Benar? Ada gak yang begitu? Ada, itu juga lagi nikah doang udah belepetan lagi, asyhadu sadu. Halo, rukun Islam yang kedua apa? Mengerjakan sholat sedang kita kerjakan. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Unsur zakat ada di sholat. Gimana ceritanya? Kata beliau begini, begitu adzan berkumandang, Allah sembahyang 50.000 hilang ini. Kata yang nyalok kalau ditinggal sholat gagal ini. Kata yang lagi meeting mentah urusan ini. Pak Bu, korban waktu, korban tenaga, korban kesempatan, korban keuntungan cuma semenit, 2 menit, 5 menit paling lama, betul? Ruku, sujud kepada Allah, anggaplah itu zakat kita kepada Allah Subhanahu. Paham tuh? Rukun Islam yang keempat apa? Berpuasa di bulan Ramadan bentar lagi, amin. Apa sih yang membatalkan puasa Pak? Di antaranya makan, minum, banyak, sedikit, sengaja, batal nggak puasa? Sekarang antum lagi sholat, makan, minum, banyak, sedikit, sengaja, batal nggak sholatnya? Unsur puasa ada di sholat. Di belakang ada yang nanya, Kiai, emang ada orang lagi sholat makan minum banyak? Ya nggak ada, kecuali kesurupan. Kiai Syafi'i sholat, sebelum sholat kan wudu dulu. Berarti begitu wudu sholat asar takbir Allahu Akbar. Sisa air wudu Bu netes, jatuh ke hidung, jatuh ke bibir, sama dia ditanggapin. Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Ditelan sama beliau, batal sholat. Paham? Kiai Zen kondangan, tempat kondangan 3 kali kemenangan, ada 3 tempat, 3-3-nya dia madang, mumpung gratis. Ayam dimakan, empal dia makan, sop
dia makan, pulang setengah 5 belum sholat asar, sholat takbir Allahu Akbar, sisa daging ayam nyangkut di gigi diakalin ke dia. Lepas dari giginya, gede apa kecil? Banyak apa dikit? Ditelan sama beliau, batal sholatnya. Paham? Paham? Unsur puasa ada di sholat. Silakan saksikan. Iklan lewat, iklan kok. Ada aja kalau kita udah bawa kopi. Jadi mau rusak kandangan ya, harusnya kesini untuk no. Cepetan. Lanjut Bu. Ya udah kesini ngapain kita lagi kreatif? Kegantengan juga gitu, mohon maaf. Benar, jujur. Lu bilang ganteng apa? Gua tonjok gua. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sampai di mana? Kopi. Hilang kan materi jadi itu gara-gara kopi. Nih Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, unsur puasa ada di sholat. Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji kemana? Ke Mekah apa ke Jampang Baru? Dulu ada paham goblok. Pergi haji ke Parung Bang. Habis tawaf masuk Pendopo 45 goblok. Halo. Kita sholat menghadap mana? Menghadap kiblat. Kiblat Muslim Indonesia ke barat. Apa maksudnya? Esensinya adalah haji, karena kita sudah menghadapkan batin kita ke Ka'bah. Maka orang yang sholat hakikatnya dia haji. Maka pantas kata Nabi, orang yang tidak sholat dihukum kafir, karena kalau tidak sholat dia tidak syahadat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak haji, kafir. Jadi kalau kita pengen terhormat di hadapan Allah, pengen manusia yang terhormat di hadapan Allah, maka jangan tinggalkan sholat. Insya Allah kita tidak akan punya stempel kafir. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuman urusan sholat juga penting. Enggak cuma bukan sekedar sholat, tapi harus dengan ilmunya. Betul. Ilmu sholat banyak. Hari ini cuma saya kasih 3. Ada gerakan yang bisa membatalkan sholat, ada gerakan yang aman dari sholat. Ada 3 harokah, ada harokah khafifah, ada harokah mutawasito, ada harokah sakilah. Ada berapa Pak? Harokah khafifah, gerakan ruas badan kita ruas kecil. Kalau berturut-turut, berulang-ulang, sampai panjang pun tidak batal sholatnya. Mana termasuk harokah khafifah nih? Satu jari. Kayak Syafi'i sholat, begitu takbir baca Fatihah pipinya gatel. Dia garuk pakai jari lama berulang-ulang gak batal. Contoh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak batal sampai bokeh silakan. Paham? Yang penting garingnya satunya. Ustaz Jen kata dari paha bukan di muka. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak batal. Paham? Yang batal begini. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, santri ngaji paham? Namanya harokah khafifah. Makanya maaf, kalau ada orang yang sholat tahiyat dan dundutan ini nggak batal, nggak batal, karena harokahnya harokah khafifah, cuman gangguin saja. Asyhadu an la ilaha illallah samping dan kan kelihatan sama mata saya.
masih tuntutan juga. Saya mau nyebrang lagi sembahyang, lagi lok lagi sembahyang nangkep jari orang gitu. Makanya saya bilang, Bapak terganggu nggak kalau yang model begitu? Kalau udah ganggu sholat boleh nggak? Nggak boleh. Makanya saya bilang di mana-mana, yang endut-endutan, coba ente tasamu. Bagaimana tasamunya? Lihat kiri kanan. Kalau kiri kanan diam, lu diam ngapa? Kecuali kiri kanan endut-endutan, atau satu masjid endut-endutan semua. Boleh dong. Namanya Masjid Jami Al-Endut-endutan. Sallallahu Muhammad. Itu namanya harokah hobibah, paham? Yang kedua ada harokah mutawasitoh, gerakan ruas badan yang sedang. Kalau 3 kali berturut-turut batal salat antum. Ini boleh. Samiallahu liman hamidah, boleh. Samiallahu liman hamidah, boleh. Ini yang batal. Samiallahu liman hamidah Rabbana. Ini apa jadi kuplakan deh? Batal, hati-hati, paham? Diam. Samiallahu liman hamidah. Samiallahu liman hamidah, boleh. Jelas? Paham? Ibu lagi sholat digigit nyamuk 3 tempat. Ompak nyamuk, muka, tangan, paha. Ibu gampar nyamuk, gebuk nyamuk harus pakai ilmu, dan ada ilmunya. Ini nggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nggak batal. Cakep nggak? Keren nggak? Belum ada ceramah model begini gampar buka dewe. Ini batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Hati-hati, ada gerakan yang bisa membatalkan. Oh, sekarang kita sholat berjamaah, darurat nih, imam batal, boleh nggak makmum maju jadi imam? Boleh. Ada yang baru masuk, boleh nggak makmum mundur? Boleh. Ada yang batal, boleh nggak apa geser kanan kiri? Boleh nggak? Boleh. Tapi geser maju mundurnya harus pakai ilmu. Ya, lagi sholat berjamaah, imam keluar, makmum boleh maju jadi imam? Makanya kalau sholat berjamaah, imam kudu cerdas, makmum kudu pintar, betul? Ini ada cerita imam cerdas, makmum tolol. Begitu imam keluar dia nanya, bang mau kemana? Makmum goblok. Kalau imam keluar, makmum majunya lihatin kaki saya, jangan lihatin wajah saya. Imam keluar, maju nih si makmum belakang, lihat kakinya. Tuh. Kurang maju lagi. Jangan maju lagi, ngungsep kuat. Jelas. Keisha ke imam, saya makmum. Ada lagi makmum baru, saya boleh nggak sejajar dengan dia? Harus mundur. Kurang mundur lagi nggak apa-apa. Pakai tumaninah, paham? Ada yang batal kiri kanan kentut, bocor. Cek. Iklan bawah. Supaya gak kosong, boleh gak kita geser kanan kiri? Boleh, gesernya pakai tumaninah. Coba lihat kaki saya, beda nggak dengan begini? Beda nggak? Beda. Halo, pakai tuman nih. Nih ini ada imam begitu batal yang maju. Ya udah ilmu teman. Ada makmum baru masuk di belakang, kepala ucap dari kolom mak. Ngaji betul. Ada harokah hobibah, ada harokah mutawa. Yang terakhir, ini cuma sekali bergerak batal. Namanya harokah sakila, gerakan besar, gerakan berat. Begitu imam keluar,
saya ambil alih jadi imam. Ada yang baru masuk, ada yang batal. Ya, itu masalah kuntilanak. Ngaji ya, insya Allah pesantren jawaban buat antum semua, insya Allah. Umi, terima kasih. Saya dulu sama Abah dekat almarhum, ya. Saya bercanda, rapat-rapat segala macam dengan beliau. Ya, alhamdulillah dengan wasilah Kiai Syafi'i saya bisa kembali silaturahmi, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Kiai. Ya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Telepon saya berdering-dering ini. Saya ditunggu di Ciganjur, ya, Ciganjur Jakarta Selatan. Saya harus segera ke sana karena ada guru saya dari pesantren Al-Masturia Sukabumi. Karena kebetulan saya ketua umum alumni Pondok Pesantren Al-Masturia. Sekarang alumni yang ada di Ciganjur, Jakarta dan sekitarnya sedang acara yang sama seperti ini dan dihadiri oleh beliau. Kalau beliau tidak hadir mungkin saya nggak maksa-maksa, tapi karena beliau hadir, saya kayaknya nggak ada kalau saya nggak ngejar dan nggak ketemu ke sana. Saya nggak ceramah, tapi saya mau ngejar guru saya yang sedang acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Masturia. Sementara saya posisi saya sebagai ketua umum, ya, alumni, saya harus ke sana. Jadi dari saya langsung berangkat ke Ciganjur. Saya yakin Kiai Syafi'i udah nyiapin madang, tapi saya kagak madang, bungkus aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.